Bab 2041, Gan Ruyan yang terkejut. Ya, Meng Qi menjawab dengan cepat pertanyaan Gan Ruyan. Dia tidak berani main-main. Dia baru saja memasuki sekte pemujaan api belum lama ini, kan? Bagaimana dia mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Gan Ruyan bertanya dengan bingung. Dia memiliki ekspresi heran di wajahnya juga. Meng Qi menjawab, meskipun baru kurang dari setahun sejak dia memasuki sekte, hampir semua berita di sekte yang menyebabkan keributan ada hubungannya dengan dia. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk mengatakan, adapun 1 juta poin kontribusi, dia mendapatkannya di Istana Kematian ketika dia pertama kali tiba di Tanah Suci. Hampir semua berita yang menyebabkan keributan ada hubungannya dengan dia. Gan Ruyan tercengang saat mendengar ini. Dia bahkan lebih bingung ketika dia mendengar bagian kedua dari kata-kata Meng Qi. Istana Kematian, sejak kapan kita bisa mendapatkan begitu banyak contribution points di Palace of Death? Mengapa saya belum pernah mendengar hal yang begitu baik? Ya, apa yang terjadi adalah ketika dia pertama kali bergabung dengan tempat suci penyu hitam 4 simbol dari sekte pemujaan api, Meng Qi menceritakan bagaimana Duan Lingtian membunuh Yang Wen, putra kedua dari penatua kelima dari sekte Pletora Utara ketika dia pertama kali tiba di sekte pemujaan api. Dia juga memberitahunya tentang bagaimana seorang murid sejati, Yang Wen, adalah putra tertua dari tetua kelima dari sekte Pletora Utara. Ada lebih dari 170 murid sejati. Namun, Gan Ruyan memiliki kesan samar tentang Yang Wen. Meskipun Yang Wen juga seorang murid sejati seperti dia tidak cukup kuat untuk menduduki peringkat di True Ranking. Karena alasan ini, dia tidak terlalu memperhatikannya. Wajar jika murid sejati seperti Yang Wen tidak akan menarik perhatiannya. Yang Wen sebenarnya putra tertua dari tetua kelima sekte Pletora Utara. Gan Ruyan terkejut saat mengetahui hal ini. Dia tidak menyangka Yang Wen akan menyembunyikan ini dengan sangat baik. Secara alami, bahkan jika dia tahu bahwa Yang Wen adalah putra tertua dari tetua kelima dari sekte Pletora Utara, dia masih tidak akan terlalu memperhatikannya. Lagi pula, dalam hal kekuatan dan latar belakang, dia lebih rendah darinya. Karena alasan Duan Lingtian membunuh Yang Wu, Yang Wen pergi mencari masalah dengannya begitu dia tiba di Tanah Suci. Namun, Duan Lingtian langsung menantangnya untuk duel maut. Pada akhirnya, mereka berdua pergi ke Istana Kematian untuk menandatangani Fakta Kematian. Renung Meng Qi, pada awalnya, Yang Wen dan semua orang mengira Duan Lingtian hanya membual. Namun, mereka terbukti salah ketika Duan Lingtian membunuh Yang Wen. Gan Ruyan tidak terkejut ketika mendengar bahwa Duan Lingtian telah membunuh Yang Wen. Dia telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian sebelumnya. Bahkan dia bukan tandingannya, apalagi Yang Wen yang lebih rendah darinya. Saat Meng Qi terus menceritakan apa yang telah terjadi, Gan Ruyan akhirnya mengetahui bagaimana Duan Lingtian berhasil mendapatkan 1 juta poin kontribusi. Ternyata, dia memenangkannya dengan memasang taruhan pada dirinya sendiri. Busur yang dia gunakan sebagai jaminan tidak sederhana. Jika tidak, Penatua Nizui tidak akan memberinya 200.000 poin kontribusi kepadanya, pikir Gan Ruyan dalam hati. Nizui berasal dari garis keturunan yang sama dengan dia dan tuannya, penjaga King Huo. Dalam hal senioritas, penjaga Istana Kematian, Nizui, dapat dianggap sebagai kakak laki-lakinya. Karena alasan ini, dia mengenal Nizui dengan baik. Dia tahu dia bukan seseorang yang bertindak baik jika tidak ada manfaatnya. Setelah Gan Ruyan mengetahui tentang bagaimana Duan Lingtian memperoleh 1 juta poin kontribusi, dia memandang Meng Qi dan bertanya, sebelumnya Anda mengatakan semua berita yang menyebabkan keributan di sekte dalam 1 tahun terakhir ada hubungannya dengan dia. Beritahu aku tentang itu. Dia sedikit ingin tahu tentang apa yang Duan Lingtian lakukan. Meng Qi dengan sabar menceritakan apa yang terjadi pada Gan Ruyan. Ekspresi Gan Ruyan adalah pemandangan untuk dilihat ketika dia mendengarkan cerita Meng Qi. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan menyebabkan begitu banyak masalah dalam waktu kurang dari setahun setelah memasuki sekte pemujaan api. Saat dia memasuki tempat suci penyu hitam 4 simbol sanktum dari sekte pemujaan api, dia telah menyinggung penatua api perak pertama tempat suci penyu hitam, Lian. Kemudian, dia bahkan membunuh di Vermilion Bird Sanctum. Namun, dia tidak dihukum berat oleh Aula Penegakan karena dia memiliki akar spiritual bawaan biru. Tunggu sebentar, akar spiritual bawaan biru. Anda bilang dia memiliki akar spiritual bawaan biru. Gan Ruyan segera menyela Meng Qi ketika dia mendengar tentang akar spiritual bawaan Duan Lingtian.
Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika dia bertanya, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Aku tidak salah. Meng Qi menggelengkan kepalanya. Dia harus memiliki akar spiritual bawaan biru. Mengapa? Apakah Anda juga berpikir dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, Nona Ruyan? Akar spiritual kuning bawaan. Gan Ruyan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Meng Qi. Duan Lingtian hanya 1 atau 2 tahun lebih tua darinya tetapi jauh lebih kuat darinya dan juga meningkatkan kekuatannya begitu cepat hanya dalam beberapa tahun. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu memiliki akar spiritual bawaan kuning? Faktanya, Gan Ruyan curiga bahwa Duan Lingtian mungkin tidak memiliki akar spiritual bawaan biru. Berdasarkan kecepatan kultivasinya, dia berpikir mungkin saja dia memiliki akar spiritual indigo, atau bahkan ungu. Bagaimanapun, dia tahu seperti apa kekuatan Duan Lingtian beberapa tahun yang lalu. Kamu bilang dia harus memiliki akar spiritual bawaan biru. Mengapa Anda menggunakan kata seharusnya? Gan Ruyan bertanya. Ada rumor yang beredar di sekitar sekte bahwa dia tahu teknik untuk menyembunyikan akar spiritual bawaannya. Mungkin saja dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna nila atau bahkan ungu, jelas Meng Qi. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia menambahkan, namun, saya pikir itu tidak mungkin. Tidak sepertinya. Gan Ruyan dalam hati tidak setuju dengan komentar Meng Qi. Dia telah sampai pada kesimpulan bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan berwarna nila atau ungu. Gan Ruyan hanya merasa sedikit tidak yakin ketika Meng Qi berbicara tentang alasan mengapa Duan Lingtian begitu kuat. Basis kultivasinya hanya di tahap Sein klasik awal. Dia hanya mampu menekan pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua Sein Stage karena alasan dia telah menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi dan teknik pedang misterius. Gan Ruyan tercengang lagi ketika mendengar tentang hal ini. Basis kultivasi Duan Lingtian hanya di tahap Sein klasik awal. Ketika Duan Lingtian memukulnya dengan pedangnya sebelumnya, dia merasa seolah-olah dia memiliki panggilan dekat dengan kematian. Pada saat itu, dia mengira basis kultivasi Duan Lingtian berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Namun, Meng Qi telah memberitahunya bahwa basis kultivasi Duan Lingtian hanya di tahap Sein klasik awal. Hanya penggarap bela diri tahap Sein klasik awal yang sebenarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga tahap surgawi Sein. Meskipun Gan Ruyan merasa sulit untuk percaya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya saat Meng Qi terus menceritakan apa yang telah terjadi. Kekuatan Duan Lingtian memang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga Sein Celestial Stage meskipun basis kultivasinya hanya di tahap Sein klasik awal. Jika basis kultivasinya hanya pada tahap Sein klasik awal, maka mungkin saja dia hanya memiliki akar spiritual bawaan biru, pikir Gan Ruyan dalam hati. Segera setelah itu, Gan Ruyan mengetahui berita mengejutkan lainnya. Duan Lingtian adalah prajurit naga bercakar 9. Dia, tentu saja, tahu apa artinya menjadi prajurit naga bercakar 9. Dia tidak menyangka Duan Lingtian menjadi prajurit naga bercakar 9. Wen Yan, dia tidak berani menerima tantangan duel kematiannya. Dia dipukuli di depan umum sampai wajahnya bengkak seperti kepala babi. Ketika Gan Ruyan mendengar perselisihan antara Duan Lingtian dan Wen Yan, dia senang. Adik perempuan, sepertinya kamu benar-benar menemukan dirimu sebagai pria yang baik. Demi Anda, dia memasuki sarang singa dan bahkan tidak ragu-ragu untuk menyinggung penatua api emas hanya demi membalaskan dendam Anda. Pada saat ini, kesan Gan Ruyan tentang Duan Lingtian telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Gan Ruyan tahu betul bahwa Duan Lingtian telah mengajari Wen Yan pelajaran karena saudara kembarnya, bukan dia. Sedikit ketakutan muncul di mata Gan Ruyan ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menyinggung Dong Lin untuk bertugas di aula penegakan. Dong Lin adalah satu-satunya putra dari salah satu wakil master Balai Penegakan Hukum. Duan Lingtian telah menyinggung perasaannya dan dia akan tinggal di aula penegakan selama sebulan. Dia tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Dong Lin mungkin tidak sekuat Duan Lingtian, tetapi dia tidak harus secara pribadi bergerak jika dia ingin membalas dendam dari Duan Lingtian di aula penegakan. Penatua Meng Qi, saya ingin meminta sesuatu dari Anda, kata Gan Ruyan dengan sungguh-sungguh sambil menatap Meng Qi. Tolong beritahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan, Nona Ruyan. Meng Qi tersenyum. Wanita di hadapannya seperti anak muda yang sangat merindukannya. Jika dia mengabaikannya dan penjaga King Huo mengetahuinya, dia akan dikuliti hidup-hidup.
Tolong berikan token giok transmisi suara ini kepada tuanku. Ganruyan mengeluarkan token giok transmisi suara dan setelah mengirimkan suara ke dalamnya, dia menyerahkannya kepada Mengki. Baik, setelah Mengki mengambil token giok transmisi suara, dia langsung menyetujui permintaannya. Pesan yang ditinggalkan Ganruyan di token giok transmisi suara sangat sederhana. Dia telah meminta tuannya untuk mencari Duan Lingtian. Secara alami, Ganruyan tidak mengungkapkan bahwa Duan Lingtian adalah saudara iparnya. Dia hanya mengatakan dia adalah teman yang dia buat ketika dia berlatih di luar. Dia juga memberitahu tuannya bagaimana Duan Lingtian tanpa ampun mempermalukan Wen Yan untuk membalaskan dendamnya. Dia telah menyebutkan ini sehingga tuannya akan lebih cenderung untuk mengawasi Duan Lingtian karena mereka memiliki musuh yang sama. Lagi pula, tuannya juga membenci Wen Yan yang telah melaporkannya. Bab 2042, Wakil Ketua Aula dari Aula Penegakan, Dong Yuanjin. Meskipun Tuan Ganruyan membenci Wen Yan, tidak nyaman baginya untuk bertindak melawan Wen Yan. Bagaimanapun, tuannya adalah salah satu dari 3 penjaga Sekte Pemujaan Api yang hebat. Jika dia telah bertindak melawan murid Sekte Pemujaan Api, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan jika kabar itu keluar. Faktanya, Sekte Pemujaan Api mungkin juga menjadi bahan tertawaan di provinsi atas tanah suci Dao Marsial jika dia melakukannya. Duan Lingtian, aku hanya bisa membantumu sebanyak ini, Ganruyan bergumam pada dirinya sendiri setelah Mengki pergi dengan token giok transmisi suara. Sementara Mengki meninggalkan aula penjara dengan token giok transmisi suara yang diberikan kepadanya oleh Ganruyan dan bersiap untuk meninggalkan aula penegakan, Duan Lingtian akhirnya tiba di aula utama aula penegakan. Dia pergi menemui Liu Yun segera ketika dia tiba. Dia ingat apa yang dia janjikan pada Liu Yu. Saudara muda Lingtian, apakah Anda berhasil melihat gadis suci dan putrinya? Liu Yun tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Mereka tidak dipenjara bersama Ganruyan jadi saya hanya melihat Ganruyan. Sayang sekali. Liu Yun menghela nafas dan menghibur Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-katanya. Saudara muda Lingtian, saya akan kembali dan mencari kakek buyut saya akan melihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda bertemu dengan gadis suci dan putrinya. Terima kasih, kakak senior Liu Yun. Meskipun Duan Lingtian tahu Liu Yun tidak akan dapat membantunya dalam masalah ini, dia tetap berterima kasih padanya. Bagaimanapun, dia tahu Liu Yun memiliki niat baik. Ekspresi Duan Lingtian berubah sebelum dia akhirnya menggertakkan giginya dan berseru, kakak Liu Yun. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Liu Yun bingung saat melihat ekspresi serius Duan Lingtian. Dia bertanya, saudara muda Lingtian, apakah ada hal lain? Kakak senior Liu Yun, meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, ada kepercayaan di antara kita. Liu Yun tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Duan Lingtian berbicara dengan ekspresi serius. Namun, dia berhenti tertawa ketika mendengar kalimat Duan Lingtian berikutnya. Kakak Liu Yun, mulai sekarang, kita harus berhenti berteman. Liu Yun memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya. Saudara muda Lingtian, apa maksudmu? Apa menurutmu aku tidak pantas menjadi temanmu? Nada bicara Liu Yun mulai berubah saat dia berbicara. Tentu saja tidak. Duan Lingtian tahu Liu Yun telah salah paham padanya. Dia tersenyum pahit sambil berkata, kakak Liu Yun, kamu akan selalu menjadi kakak seniorku di hatiku, dan kamu akan selalu menjadi temanku, namun, kamu tidak sendirian. Anda memiliki keluarga untuk dipertimbangkan. Bahkan jika Anda sendirian, saya akan tetap membuat keputusan yang sama. Meskipun saya belum lama berada di Sekte Pemujaan Api, saya telah menyinggung cukup banyak orang. Donglin yang telah saya sakiti baru-baru ini adalah putra dari salah satu wakil ketua aula dari Aula Penegakan. Meskipun saya tidak takut padanya, saya tidak ingin melibatkan Anda dan keluarga Anda. Kata-kata Duan Lingtian tulus. Apakah kakek buyut menyuruhmu melakukan ini? Liu Yun bertanya dengan suara rendah. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Kakak Liu Yun, jika saya tidak ingin melakukannya, tidak ada yang bisa mengubah pikiran saya. Ini adalah keputusan saya. Saya akan selalu menjaga persahabatan dan persahabatan saya dengan Liu Mu di hati saya, tetapi saya pikir lebih baik jika kita menjaga jarak untuk saat ini, kata Duan Lingtian dengan serius. Saya jamin suatu hari, ini tidak akan menjadi isu. Saat itu, kita bisa bertemu dan minum.
Tidak akan ada yang perlu kita khawatirkan saat itu. Berbagai ekspresi melintas di wajah Liu Yun saat Duan Lingtian berbicara. Skenario terburuk, aku akan meninggalkan klanku. Liu Yun mengatupkan giginya dan memutuskan untuk meninggalkan klan Liu. Dengan ini, dia tidak lagi perlu khawatir melibatkan klan Liu. Kakak Liu Yun, jangan lakukan itu. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar ini. Sedikit kehangatan menyelimuti hatinya. Dia tidak menyangka Liu Yun akan memutuskan untuk meninggalkan klan Liu demi dirinya dan demi keluarganya. Duan Lingtian harus berpura-pura marah sebelum Liu Yun dengan enggan setuju untuk mendengarkan Duan Lingtian dan melakukan apa yang dia katakan. Pada hari itu, berita mengejutkan menyebar dari aula utama aula penegakan. Duan Lingtian berselisih dengan teman baiknya, Liu Yun. Tidak hanya itu, dia juga telah melukai Liu Yun. Setelah itu, seorang penatua dari klan Liu yang juga merupakan penatua api perak di aula penegakan telah memberi pelajaran kepada Duan Lingtian. Sejak saat itu, Duan Lingtian dan Liu Yun berpisah. Sekte Pemujaan Api terkejut. Kakak senior Duan Lingtian dan kakak senior Liu Yun memiliki kejatuhan. Mengapa? Bukankah mereka dekat? Mengapa mereka jatuh begitu tiba-tiba? Petik 2. Banyak murid Saint Len bingung ketika mereka mendengar berita itu. Saudara Yun dan saudara muda Lingtian memiliki kejatuhan. Liu Mu sangat terpengaruh oleh berita itu. Dia telah mengenal Duan Lingtian lebih lama dari sepupunya. Lagi pula dialah yang memperkenalkan mereka. Berdasarkan kesannya tentang Duan Lingtian, dia tahu Duan Lingtian bukanlah seseorang yang hanya akan mencari masalah. Mungkinkah saudara sepupunya yang salah? Liu Mu merasa sangat cemas. Dia berharap dia juga berada di aula penegakan sehingga dia bisa membantu Duan Lingtian dan Liu Yun berdamai. Namun, para tetua dan murid Sekte Pemujaan Api dilarang memasuki aula penegakan untuk urusan pribadi. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa besar keinginannya untuk melihat Duan Lingtian dan Liu Yun di aula penegakan, dia tidak dapat melakukannya. Dia harus menunggu 1 bulan untuk Duan Lingtian dan Liu Yun kembali dari balai penegakan sebelum dia bisa bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Di dalam aula utama aula penegakan. Aula utama menempati area yang luas. Sebagai tetua api perunggu, kediaman Donglin juga terletak di dalam aula utama. Duan Lingtian berselisih dengan Liu Yun. Donglin tercengang ketika mendengar berita ini. Kemudian, dia menyeringai. Duan Lingtian, Anda benar-benar penyendiri, Anda punya satu teman, tetapi Anda bahkan berselisih dengannya. Sayang penatua Liu Yu tidak menghukummu dengan keras. Namun, hanya karena dia tidak menghukummu dengan keras, bukan berarti aku akan melakukannya juga. Dongling meninggalkan kediamannya segera setelah dia memikirkan hal ini. Di sisi timur aula penegakan adalah tempat area terlarang aula penegakan berada. Disinilah Hall Master dan beberapa wakil Hall Master biasanya berkultivasi. Seseorang tidak dapat memasuki area ini tanpa alasan yang sah. Namun, Donglin adalah pengecualian untuk ini. Ini karena dia adalah satu-satunya putra dari salah satu wakil ketua aula, Dong Yuanjin. Tidak ada yang mengatakan apa-apa meskipun dia sering keluar masuk tempat itu. Di lembah gunung yang tenang, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran. Orang bisa mendengar suara samar air terjun juga. Ada sebuah rumah besar di tanah dekat air terjun. Seluruh tempat itu sangat tenang. Suara angin bersiul menandakan kedatangan Donglin di depan mansion. Tuan muda, sesosok muncul di hadapan Donglin begitu dia tiba di depan mansion. Sosok itu milik seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian biasa. Orang tua itu kurus seperti cabang pohon. Penatua Yang, Donglin menyapa lelaki tua itu dengan hormat meskipun penampilannya sederhana. Orang tua itu adalah pembantu ayahnya. Namun, dia tahu kekuatan lelaki tua itu tidak kalah dengan ayahnya. Dia pasti akan mendapatkan posisi penatua api emas jika dia bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Tuan muda, apakah Anda di sini untuk mencari Tuan? Orang tua itu bertanya dengan suara yang sedikit serak. Kedengarannya seolah-olah dia berada di napas terakhirnya. Ya, Donglin mengangguk saat tanda kebencian melintas di matanya. Dong Yuanjin adalah salah satu dari wakil ketua aula penegakan. Dia memiliki penampilan seorang pria parubaya, dan dia memiliki tubuh yang kuat. Dia tampak seperti menara besi saat dia berdiri di halaman belakang mansion. Ayah, Donglin yang dibawa ke halaman belakang oleh penatua yang membungkuk hormat ketika dia melihat Dong Yuanjin. Dong Yuanjin cukup ketat dengan putranya. Meskipun dia sangat mencintai putranya,
dia berusaha keras padanya agar dia tidak dimanjakan. Dia takut jika dia terlalu memanjakan putranya akan mengendur dalam kultivasinya. Itu bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Di dunia ini di mana hanya yang terkuat yang bertahan, yang kuat berkuasa. Sebelum Dong Yuanjin memasuki bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, dia mungkin akan mati. Pada saat itu, dia tidak akan bisa melindungi putranya. Ayah, Donglin mulai berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Dong Yuanjin. Kamu datang hari ini karena kamu ingin aku memerintahkan seseorang untuk memberi pelajaran pada Duan Lingtian. Dong Yuanjin bertanya dengan acuh tak acuh. Matanya tampak mampu melihat melalui segalanya. Ya, Donglin mengatupkan giginya dan mengangguk. Sebagai ayahmu, aku harap kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Namun, aku mendengar anak itu, Duan Lingtian, memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan kamu sama sekali bukan tandingannya. Berdasarkan kata-kata Dong Yuanjin, jelas dia pernah mendengar tentang Duan Lingtian. Jelas dia tidak berpikir Duan Lingtian menimbulkan ancaman apapun meskipun dia cukup kuat untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap Saint Celestial dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap Saint Celestial. Bagaimanapun, Dong Yuanjin, sebagai wakil ketua aula dari aula penegakan di Sekte Pemujaan Api, bahkan lebih kuat daripada kebanyakan tetua api emas. Dia sudah memiliki satu kaki di bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage. Bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari Saint Celestial Stage tidak ada apa-apanya di matanya, apalagi seseorang yang kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage. Bab 2043, Zuluki, yang tidak terawat. Aku tidak berguna, aku telah mempermalukanmu, ayah. Donglin menunduk malu saat mendengar kata-kata Dong Yuanjin. Namun, sedikit rasa dingin melintas di kedalaman matanya. Secara alami, ini diarahkan pada Duan Lingtian, bukan ayahnya. Jika bukan karena Duan Lingtian, apakah dia harus meminta bantuan ayahnya untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah dia harus mendengar kekecewaan dalam suara ayahnya jika bukan karena Duan Lingtian? Donglin menyalahkan Duan Lingtian atas segalanya. Dia tidak memikirkan ketidakmampuannya sendiri dan juga tidak berpikir bahwa dialah yang mencari masalah dengan Duan Lingtian. Dapat dilihat bahwa dia tidak memiliki martabat sama sekali. Dia bisa dengan rajin berkultivasi dan membalas dendam, tetapi dia memilih untuk mencari bantuan dari ayahnya sebagai gantinya. Kalian berdua memiliki akar spiritual bawaan biru, saya harap Anda akan dapat membalas dendam dengan kekuatan Anda sendiri dan tidak meminta bantuan saya. Dong Yuanjin memandang Donglin dengan serius dan berkata, kali ini saja, saya akan meminta Penatua yang untuk berbicara dengan Tiandong. Pergi dan cari Tiandong besok. Penatua Tiandong. Mata Donglin langsung berbinar saat mendengar kata-kata Dong Yuanjin. Dia senang. Tiandong adalah penatua api perak terkuat di aula penegakan. Dong Yuanjin pernah membantunya agar bisa dianggap berada di bawah komando ayahnya. Donglin, tentu saja, senang ketika mendengar ayahnya berkata bahwa dia akan meminta Tiandong untuk memberi pelajaran kepada Duan Lingtian. Dong Yuanjin tampak semakin kecewa saat melihat betapa senangnya Donglin. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berbalik untuk memasuki mansion. Meskipun dia kecewa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlepas dari apakah putranya mampu atau tidak, putranya adalah orang terpenting dalam hidupnya. Secara alami, dia tidak tahan ketika orang lain menggertak putranya. Namun, Duan Lingtian tidak melewati batas ketika dia mempermalukan putranya. Karena itu, tidak nyaman baginya untuk bertindak melawannya. Hati-hati, ayah. Donglin berkata dengan hormat ketika dia sadar kembali dan melihat sosok ayahnya pergi. Penatua Yang, saya akan pergi dulu. Besok, saya akan mencari Penatua Tiandong, harap ingat untuk menemui Penatua Tiandong hari ini. Donglin mengingatkan Penatua Yang. Aku akan pergi menemuinya sekarang. Donglin mengangguk puas setelah dia mendengar jawaban Penatua Yang. Penatua Yang menghela nafas saat dia melihat sosok Donglin yang pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa menyalahkan Tuan karena kecewa dengan bagaimana Tuan muda ini bertindak. Tentu saja, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Donglin telah pergi untuk mencari bantuan dari ayahnya, Dong Yuanjin, salah satu wakil ketua aula dari aula penegakan. Saat ini, Duan Lingtian fokus pada budidaya di tingkat keempat dari Pagoda Indah 7 Harta Karun.
Tujuannya adalah untuk menerobos ke tahap Sein Teladan Menengah. Pada saat itu, dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk kedua Sein Celestial Stage bahkan tanpa menggunakan Jasper Celestial Sword. Namun, pembangkit tenaga listrik berbakat di bentuk kedua dari Sein Celestial Stage seperti Wen Yan bukanlah orang yang bisa dia tangani tanpa bantuan Jasper Celestial Sword bahkan setelah dia menerobos ke Intermediate Exemplary Sein Stage, apalagi mereka yang berada di level yang sama, sebagai Ganruyan. Perbedaan kekuatan antara pembangkit tenaga listrik di tahap kedua Sein Celestial Stage sangat lebar. Ada pembangkit tenaga listrik seperti Ganruyan yang cukup kuat untuk diperingkatkan di peringkat orang suci tertinggi, dan ada pembangkit tenaga listrik yang bahkan tidak memenuhi syarat seperti Wen Yan dan Liu Yun. Setelah menerobos ke tahap Sein Teladan Menengah, saya harus bisa mengalahkan kakak senior Liu Yun tanpa menggunakan pedang surgawi Jasper. Setelah saya menerobos ke tahap Sein Penguasaan, saya harus bisa mengalahkan Wen Yan tanpa menggunakan Jasper pedang surgawi. Duan Lingtian berpikir dalam hati, adapun orang-orang seperti Ganruyan, saya khawatir saya harus menerobos ke puncak panggung orang suci teladan untuk mengalahkannya tanpa Jasper Celestial Sword. Duan Lingtian telah belajar banyak selama tinggal di Sekte Pemujaan Api. Di antara hal-hal yang telah dia pelajari adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap surgawi Sein. Ganruyan bahkan tidak bisa dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka yang berada di tahap kedua Sein Celestial Stage. Jika aku ingin mengalahkan para pembangkit tenaga di puncak second form dari Sein Celestial Stage tanpa menggunakan Jasper Celestial Sword, basis kultivasi harus berada di panggung Sein klasik menengah setidaknya. Duan Lingtian tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Meskipun mereka semua berada di bentuk kedua dari tahap Sein Celestial, mereka yang berada di puncak bentuk kedua dari tahap Sein Celestial jauh lebih kuat. Perbedaan antara semua 9 bentuk Sein Celestial Stage sangat besar. Itu sebanding dengan perbedaan antara pembangkit tenaga listrik di panggung Sein Teladan dan pembangkit tenaga listrik di panggung Sein Klasik atau pembangkit tenaga listrik di panggung Sein Suci dan pembangkit tenaga listrik di panggung Sein Teladan. Untuk alasan ini, Duan Lingtian berkultivasi dengan rajin. Dia tahu dia harus meningkatkan basis kultivasinya secepat mungkin jika dia ingin menyelamatkan KR dan putri mereka. Dia harus cukup kuat untuk menyelamatkan mereka sebelum pemimpin Sekte Pemujaan Api keluar dari kultivasi tertutup. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi begitu dia keluar dari kultivasi tertutup. Sehari berlalu dengan cepat. Bagi Duan Lingtian, 1 hari di luar sama dengan 5 hari di tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah. Dia terus berkultivasi saat basis kultivasinya bergerak semakin dekat ke panggung teladan-teladan menengah. Sementara Duan Lingtian mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan kediamannya di aula utama dan melapor untuk bertugas, Zulu Qi yang tampak sangat tidak terawat berada di lokasi yang tidak diketahui dan gelap. Tepat sekali, itu adalah Zulu Qi, mantan Master Istana dari Istana Surga Mystical Sky Mansion, kekuatan kelas 3 kuasi di Provinsi Bawah Tanah Suci Dao Martial. Sebelumnya, dia telah mengembangkan teknik iblis gelap yang melahap dan diasingkan oleh orang-orang dari Provinsi Bawah Tanah Suci Bela Diri Dao. Entah bagaimana, dia telah mengikuti Duan Lingtian ke Provinsi Atas Tanah Suci Dao Martial dan bergabung dengan salah satu dari 3 sekte besar, Sekte Pemujaan Api. Dia telah bergabung dengan White Tiger Sanctum. Sebelumnya, sebelum Duan Lingtian memasuki Tanah Suci Sekte Pemujaan Api, dia telah meminta bantuan dari Penatua Penegakan Sanctum Penyu Hitam Guo Xiong untuk mengirim Zulu Qi kembali ke Provinsi Bawah menggunakan formasi transportasi antar provinsi. Duan Lingtian meminta Zulu Qi untuk kembali ke Provinsi Bawah Tanah Suci Bela Diri Dao untuk memperingatkan Azure Cloud Mansion. Bagaimanapun, dia telah menyinggung Lian dari Sekte Pemujaan Api dan Yang Chong, tetua kelima dari kekuatan kelas 1, Sekte Pletora Utara. Karena dia telah mengungkapkan identitasnya sebagai prajurit naga bercakar 9, adalah mungkin bagi Lian dan Yang Chong untuk mengetahui bahwa dia berasal dari Provinsi Bawah. Jika Lian atau Yang Chong mengirim seseorang untuk menyelidikinya di Provinsi Bawah, mereka akan dengan mudah mengetahui latar belakangnya. Nama Duan Lingtian terkenal di Provinsi Bawah. Tidak akan sulit bagi Lian atau Yang Chong untuk mengetahui bahwa dia berasal dari kekuatan kelas 3, Azure Cloud Mansion. Jika itu terjadi, bencana akan menimpa Azure Cloud Mansion. Untuk alasan ini, Duan Lingtian telah meminta Zulu Qi untuk pergi ke Azure Cloud Mansion di Provinsi Bawah Tanah Suci Bela Diri Dao untuk memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang. Duan Lingtian percaya bahwa jika ayahnya mengetahui hal ini,
dia akan dapat membuat pengaturan yang diperlukan untuk menghindari bahaya. Namun, Duan Lingtian tidak akan pernah berharap bahwa Zulu Qi akan mengalami kecelakaan setelah ia memasuki formasi transportasi antar provinsi. Dia tidak dikirim ke provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. Sebagai gantinya, dia dikirim ke lokasi menyeramkan yang tidak diketahui. Tempat itu gelap, tidak ada siang dan malam. Zulu Qi sangat cepat terbiasa dengan ini. Di mana ini? Tampaknya bukan provinsi bawah atau provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Zulu Qi menatap ke langit. Bulan berwarna merah darah menerangi langit. Itu tampak sangat menakutkan. Energi roh langit dan bumi di sini lebih buruk daripada provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. Rasanya seperti aku sudah berada di sini selama beberapa bulan. Namun, saya belum pernah melihat binatang buas di sini, apalagi manusia lain. Petik 2. Dia berjalan tanpa tujuan di hutan. Zulu Qi merasa sangat tertekan. Dia merasa dia akan menjadi gila. Karena tidak ada siang atau malam, Zulu Qi tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Namun, dia merasa seolah-olah waktu yang lama telah berlalu. Secara alami, Zulu Qi belum lama berada di sana. Karena betapa menakutkannya tempat itu dan kurangnya makhluk hidup, wajar saja jika dia merasa sudah lama berada di sini. Dia bosan dengan tempat ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana kembali. Apa yang terjadi dengan formasi transportasi antar provinsi? Kenapa aku dikirim ke neraka ini? Di mana ini? Zulu Qi sangat frustrasi. Dia berada di ambang kehancuran. Namun, dia dengan paksa menenangkan dirinya dan mulai mengamati sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Zulu Qi menemukan dia telah berjalan tanpa henti di tempat yang sama seolah-olah dia terjebak dalam lingkaran. Formasi ilusi. Zulu Qi terkejut. Dia berhenti bergerak karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Dia hanya akan berakhir di tempat yang sama. Sepertinya kamu akhirnya menyadarinya. Begitu Zulu Qi berhenti bergerak, tawa menyeramkan terdengar di udara. Bab 2044, Klan Iblis. Saat suara menyeramkan terdengar di udara, dua monster yang tampak seperti Minotaur dengan kabut hitam mengelilingi mereka muncul di hadapan Zulu Qi. Pada saat yang sama, Zulu Qi menemukan bahwa selain langit yang gelap dan bulan berwarna merah darah yang meneranginya, pohon-pohon mati di sekitarnya telah menghilang. Dia berada di sebuah lembah. Kedua monster itu berdiri di udara di depannya, dan mereka memelototinya dengan mata merah mereka. Kamu, siapa kamu? Saat melihat kedua monster itu, Zulu Qi merasa merinding di punggungnya. Kedua monster itu memancarkan getaran berbahaya. Selain itu, Ki iblis di tubuh mereka bahkan lebih murni darinya meskipun dia adalah penggarap iblis. Manusia, kedua monster itu saling memandang dengan kaget ketika mereka mendengar Zulu Qi berbicara. Dia bertanya siapa kita? Salah satu monster berkata dengan penuh semangat. Ya, monster lainnya juga bersemangat. Ketika saya menggunakan seni pesona, saya menemukan bahwa Ki iblis di tubuhnya tidak murni. Ternyata, dia manusia. Mengapa manusia muncul di alam pengasingan? Mungkinkah dia dari alam provinsi Sein yang legendaris? Petik 2. Menurut legenda kuno, selain alam Devata dan alam duniawi lainnya, hanya alam provinsi Sein di sebelah alam pengasingan kita yang memiliki manusia. Namun, bukankah ada penghalang ruang antara alam pengasingan dan alam provinsi Sein? Pembangkit tenaga listrik dari alam pengasingan telah bermimpi memecahkan penghalang selama ratusan ribu tahun tetapi mereka tidak pernah berhasil. Petik 2. Mungkinkah manusia ini telah menemukan robekan di penghalang ruang angkasa dan berasal dari alam provinsi Sein? Kedua monster yang tampak seperti Minotaur berdiskusi di antara mereka sendiri seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Kata-kata mereka membingungkan Zulu Qi. Dia telah mendengar tentang alam Devata dan alam duniawi. Namun, dia belum pernah mendengar tentang alam pengasingan atau alam provinsi Sein. Dia samar-samar bisa menebak alam provinsi Sein yang Minotaur sebutkan mengacu pada Dao Martial Seinland. Dia belum pernah mendengar tentang alam pengasingan di tanah suci Dao Martial. Zulu Qi menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya sebelum dia bertanya, kamu bukan manusia. Apa yang kamu? Lagi pula dia penasaran. Berdasarkan kata-kata mereka, mereka bukan manusia. Zulu Qi tidak mengira mereka adalah binatang suci. Sein Beast biasanya dalam bentuk binatang atau bentuk manusia. Mereka tidak akan berada dalam keadaan yang aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat monster yang tampak seperti Minotaur ini. Bukan hanya ini pertama kalinya dia melihat makhluk seperti itu,
tetapi dia belum pernah mendengar tentang keberadaan makhluk setengah manusia setengah binatang. Dia hanya bertanya kepada kita ini apa? Monster mulai berbicara di antara mereka sendiri lagi. Apakah dia tidak pernah mendengar tentang iblis? Itu mungkin. Kalau tidak, dia akan tahu bahwa kita adalah iblis. Jika dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah iblis, dia pasti tidak tahu bahwa kita berasal dari klan iblis sapi. Itu sudah pasti. Zuluki mendengar kata-kata monster itu dan ekspresinya langsung berubah. Iblis, kamu dari klan iblis. Zuluki tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia berkata, jika Anda berasal dari klan iblis, lalu, tempat ini seharusnya menjadi tanah pengasingan yang dibicarakan orang dalam legenda di tanah suci Dao Marsial. Zuluki baru mengetahui tentang tanah pengasingan ketika dia berada di tempat suci 4 simbol sekte pemujaan api. Selain berkultivasi, dia suka membaca buku-buku kuno. Ketika dia berada di White Tiger Sanctum, dia pernah membaca sebuah buku yang sangat tua tentang tanah pengasingan. Menurut legenda, pernah ada perang manusia iblis yang hebat yang terjadi di tanah suci Dao Marsial dulu sekali. Ada semua jenis klan iblis yang menginvasi tanah suci bela diri Dao selama era itu. Era itu dikenal sebagai era manusia iblis. Tanah pengasingan adalah tempat klan iblis berasal. Selama era manusia iblis, perang manusia iblis yang hebat telah mendatangkan malapetaka di tanah suci Dao Marsial. Manusia akhirnya mengalahkan iblis selama perang. Sejak saat itu, iblis tidak lagi terlihat di tanah suci Dao Marsial. Selama waktu itulah 3 sekte besar dan penggarap iblis mulai muncul. Para penggarap iblis adalah manusia yang berhasil menguasai teknik budidaya klan iblis. Semua iblis mundur kembali ke tanah pengasingan. Hari-hari berubah menjadi damai dan orang-orang secara bertahap melupakan iblis yang pernah menyerbu tanah itu. Segera setelah itu, tanah suci bela diri Dao dibagi menjadi provinsi atas dan bawah. Saat itu, masyarakat mulai melupakan tanah pengasingan. Yang tersisa hanyalah beberapa informasi yang dicatat dalam buku-buku yang disimpan di 3 sekte besar. Dalam legenda, dikatakan bahwa iblis berhasil menginvasi tanah suci Dao Marsial dari tanah pengasingan adalah karena mereka telah menghabiskan jutaan tahun untuk mendirikan formasi iblis yang kuat yang menghancurkan penghalang ruang antara tanah pengasingan dan tanah suci Dao Marsial. Zuluki mengingat informasi yang telah dia baca. Setelah itu, perang manusia iblis hebat terjadi, tetapi iblis menderita kekalahan besar dan dikejar kembali ke tanah pengasingan. Saat itu, tokoh-tokoh kuat itu telah membayar dengan nyawa mereka untuk mendirikan formasi segel besar dan ditutup paksa, pembukaan di penghalang ruang. Jika iblis ingin menyerang tanah suci Dao Marsial lagi, mereka akan membutuhkan beberapa ratus ribu tahun atau bahkan beberapa juta tahun untuk membuat celah di penghalang ruang angkasa. Hanya puluhan ribu tahun telah berlalu sejak era manusia iblis. Apakah saya dikirim ke sini karena kesalahan? Ekspresi Zuluki berubah muram saat memikirkan hal ini. Dia tidak menyangka dia akan sangat sial untuk diangkut ke sini. Tanah pengasingan bukanlah tempat yang baik. Tanah suci bela diri Dao. Kedua monster mendengar kata-kata Zuluki, dan mereka memandangnya. Tanah Sein bela diri Dao dikabarkan menjadi benua utama di alam provinsi Sein. Sepertinya dia benar-benar dari Sein Province Realm, kita harus membawanya kembali ke klan. Mungkin klan iblis sapi dapat menemukan pintu masuk ke alam provinsi Sein melalui dia. Menurut legenda, alam provinsi Sein sangat kaya akan sumber daya. Tidak hanya lingkungan kultivasi mereka berkali-kali lebih baik daripada kita, tetapi mereka bahkan memiliki Sein Stone dan Sein Veins. Petik 2. Mata kedua monster itu bersinar terang saat mereka melihat Zuluki. Begitu mereka selesai berbicara, Zuluki mulai bergerak untuk melarikan diri. Namun, dia hanya berhasil mengambil beberapa langkah sebelum salah satu monster menangkapnya. Kekuatan mereka tidak pada tingkat yang sama. Kedua monster itu memiliki fisik yang kuat, dan tingginya 3 meter. Salah satu dari mereka memegang Zuluki seolah-olah dia adalah barang bawaan. Ayo pergi, kami akan membawanya kembali ke klan. Setelah itu, kedua monster itu pergi bersama Zuluki yang tak berdaya di depan mereka. Setelah mendengarkan percakapan mereka, dia tahu bahwa mereka adalah anggota klan iblis sapi, dan mereka adalah iblis sapi. Duan Lingtian, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda menyampaikan pesan, Zuluki berpikir dalam hati tanpa daya. Dia yakin dia akan mati sekarang karena dia ditangkap oleh iblis sapi. Dia berharap Duan Lingtian entah bagaimana akan menemukan bahwa dia telah gagal menyampaikan pesan kepada keluarganya,
dan dia secara pribadi akan pergi ke provinsi bawah untuk memperingatkan keluarganya. Secara alami, dia tahu kemungkinan hal itu terjadi sangat tipis. Seperti kata pepatah, saat hujan, hujan turun. Sementara Zuluki ditangkap oleh Iblis Sapi kembali ke klan Iblis Sapi, Penatua Api Perak pertama tempat suci penyu hitam Lian dan orang-orang yang diberikan kepadanya oleh tetua kelima dari Sekte Pletora Utara telah tiba di provinsi bawah provinsi Tanah Suci Dao Martial. Salam, tuan-tuanku. Ketika Watcher Dao Martial Seinlen melihat Lian dan orang-orang lain, dia membungkuk hormat. Dia hanyalah seorang kultivator bela diri di panggung Sein Klasik. Orang-orang di depannya setidaknya berada di Sein Celestial Stage. Apakah kamu pernah melihat pria ini sebelumnya? Lian mengangkat lengannya dan membuka sebuah potret, memperlihatkan potret seorang pemuda tampan. Itu adalah wajah Duan Lingtian setelah dia menyamar. Ini adalah penampilannya di Sekte Pemujaan Api. Kemungkinan besar dia berasal dari provinsi bawah. Jika dia berasal dari provinsi bawah, kamu pasti pernah melihatnya. Apakah Anda memiliki kesan tentang dia? Lian berkata dengan suaranya yang dalam. Pada saat yang sama, dia melepaskan auranya, menyebabkan Watcher menjadi pucat. Namun, Watcher menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan jujur, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia dipanggil Duan Lingtian, apakah kamu yakin belum pernah melihatnya sebelumnya? Lian bertanya sekali lagi. Duan Lingtian, penjaga itu tercengang ketika mendengar nama itu. Sedikit kejutan bisa dilihat di matanya. Bab 2045, Krisis Azure Cloud Mansion. Lian yang lihai memperhatikan keheranan di mata Watcher meskipun itu hanya melintas di matanya sesaat. Energi yang menindas melonjak keluar dari tubuhnya dan menekan Watcher ketika dia bertanya, mengapa? Apakah Anda tahu Duan Lingtian? Hanya dalam sedetik, wajah Watcher menjadi pucat. Lian telah memperluas energi spiritualnya ke dalam otaknya saat dia melemparkan taktik rahasia pencarian jiwa. The Watcher langsung berada di bawah kendali Lian. Setelah Lian menguasai Watcher, dia bertanya dengan suaranya yang dalam, apakah kamu kenal Duan Lingtian? Ya, mata penjaga itu tidak bernyawa dan dia tampak seperti linglung saat dia mengangguk begitu dia mendengar pertanyaan Lian. Ketika Lian mendengar kata-katanya, matanya berbinar dan ekspresinya berubah serius. Lalu mengapa Anda mengatakan Anda belum pernah melihat orang dalam potret yang saya tunjukkan sebelumnya? Itu benar, saya belum pernah melihat orang itu di potret sebelumnya, jawab Watcher. Duan Lingtian yang kamu kenal tidak terlihat seperti ini. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Watcher. Mungkinkah Duan Lingtian yang dikenal oleh penjaga adalah orang yang berbeda dari Duan Lingtian di Sekte Pemujaan Api? Lian yakin Duan Lingtian tidak menyamar sama sekali, dan dia yakin penjaga itu tidak berbohong karena dia telah melemparkan taktik rahasia pencarian jiwa padanya. Dia tidak terlihat seperti ini, jawab Watcher terus terang, linglung, ketika dia mendengar pertanyaan Lian. Duan Lingtian yang dia kenal tidak terlihat seperti orang di potret itu. Ceritakan semuanya tentang Duan Lingtian yang kamu kenal ini. Jangan sembunyikan apapun dariku, perintah Lian. Meskipun Lian cukup yakin bahwa Duan Lingtian yang disebutkan oleh Watcher adalah orang yang berbeda dari Duan Lingtian yang dia kenal, dia menginginkan konfirmasi. Bagaimanapun, Duan Lingtian bukanlah nama yang umum. Terlebih lagi, karena sang penjaga mengenal Duan Lingtian, itu berarti Duan Lingtian yang dia sebutkan bukanlah orang biasa di provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao. Duan Lingtian dari Sekte Pemujaan Api juga bukan orang biasa. Lian merasa semuanya terlalu kebetulan. Karena itu, dia terus menginterogasi Watcher. Karena Watcher berada di bawah kendali taktik rahasia pencarian jiwa yang Lian lemparkan, wajar saja jika dia menjawab pertanyaan Lian dengan jujur. Dia mulai mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Duan Lingtian. Dari kata-kata penjaga, Lian mengetahui bahwa Duan Lingtian dari provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao adalah seorang jenius yang luar biasa. Namun, itu hanya terbatas pada provinsi bawah. Di provinsi atas Tanah Suci Bela Diri Dao, hanya mereka yang memiliki akar spiritual bawaan ungu yang memenuhi syarat untuk disebut jenius tertinggi. Dia telah pergi ke provinsi atas Tanah Suci Dao Martial melalui formasi transportasi antar provinsi belum lama ini. Mata Lian langsung cerah saat mendengar bahwa Duan Lingtian pergi ke provinsi atas belum lama ini. Dia tahu taktik rahasia penyamaran yang misterius. Tidak peduli bagaimana seseorang menggunakan kesadaran surgawi atau energi spiritualnya untuk menyelidikinya,
seseorang tidak akan dapat menemukan bahwa dia sedang menyamar. Ketika Lian mengetahui hal ini dari penjaga, dia hampir yakin Duan Lingtian yang penjaga tahu dan Duan Lingtian yang telah menyinggungnya di sekte pemujaan api adalah orang yang sama. Duan Lingtian pasti telah menggunakan taktik rahasia penyamaran pada dirinya sendiri. Karena penyamarannya yang luar biasa, bahkan Lian tidak melihat penyamarannya. Duan Lingtian adalah tuan muda mansion dari kekuatan kelas 3 kuasi, Azure Cloud Mansion, di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Mata Lian bersinar dingin ketika dia yakin bahwa kedua Duan Lingtian adalah orang yang sama. Bukankah ini berarti keluarganya ada di Azure Cloud Mansion? Di mana Azure Cloud Mansion berada? Lian bertanya dengan penuh semangat saat dia melihat ke Watcher. Begitu Lian mendapatkan jawabannya dari Watcher, dia dengan cepat naik ke udara dan terbang ke Azure Cloud Mansion. Kelompok pembangkit tenaga Saint Celestial Stage yang dikirim oleh Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, mengikuti jejak Lian. Sekelompok orang terbang menuju Azure Cloud Mansion dengan megah. Saat ini, Azure Cloud Mansion tenang. Tak satu pun dari orang-orang tahu badai akan menerjang mereka. Krisis besar akan segera melanda Azure Cloud Mansion, kekuatan kelas 3 kuasi di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Duan Lingtian yang berada di sekte pemujaan api di provinsi atas yang jauh dari tanah suci Dao marsial sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia pikir Zuluki telah memperingatkan ayahnya, Duan Rufeng, dan ayahnya akan membuat pengaturan untuk bersembunyi. Tidak terlintas dalam pikiran Duan Lingtian bahwa Zuluki akan dipindahkan ke tanah pengasingan tempat tinggal para iblis ketika dia berada di formasi transportasi antar provinsi. Tanah pengasingan adalah alam lain yang terletak bersebelahan dengan alam di mana tanah suci Dao marsial dan 3 benua fana besar berasal. Kedua alam ini sebenarnya adalah satu alam duniawi. Karena Zuluki telah dikirim ke tanah pengasingan tempat para iblis tinggal, Duan Rufeng dan yang lainnya di Azure Cloud Mansion tidak menerima peringatan Duan Lingtian. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang menuju ke arah mereka. Patroli di aula penegakan benar-benar membosankan. Saat ini, Duan Lingtian sedang bertugas, berpatroli di aula penegakan. Dalam 1 bulan ke depan, tugasnya adalah berpatroli di area tertentu di aula penegakan. Duan Lingtian yang sedang berpatroli tiba-tiba melihat ke kejauhan seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Itu adalah arah di mana aula utama berada. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu Duan Lingtian melihat ke atas, 2 sosok terbang ke arahnya dengan cepat dan muncul di hadapannya hanya dalam sekejap mata. Dong Lin. Ketika para pendatang muncul di hadapan Duan Lingtian, dia langsung mengidentifikasi salah satu dari mereka. Itu tidak lain adalah Dong Lin, satu-satunya putra wakil kepala Balai Penegakan Dong Yuanjin, yang datang mencari masalah dengannya di istana remunerasi api sebelumnya. Namun, dia tidak tahu siapa orang lain itu. Orang lain adalah pria parubaya dengan penampilan biasa dan tubuh sedang. Penampilannya sangat biasa sehingga orang tidak akan bisa membedakannya dari kerumunan orang. Dia menatap Duan Lingtian dengan tenang saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang ada di benaknya saat ini. Ini penatua Dong Lin. Ya ampun, ini penatua Tiandong. Kenapa dia ada di sini? Begitu Dong Lin dan pria parubaya itu muncul di dekat Duan Lingtian, beberapa tetua api perunggu yang bertugas patroli mulai berkumpul. Berdasarkan kata-kata mereka, dapat dilihat bahwa mereka terkejut. Penatua Tiandong. Duan Lingtian mengangkat alis ketika dia mendengar kata-kata mereka. Dia tidak asing dengan nama Tiandong. Ketika dia memutuskan persahabatannya dengan Liu Yun menyebut orang ini. Tiandong adalah pembangkit tenaga listrik elit di antara sesepuh api perak Sekte Pemujaan Api. Di antara sesepuh api perak, kekuatannya bisa berada di peringkat 3 besar. Di aula penegakan Sekte Pemujaan Api, Tiandong tidak diragukan lagi adalah penatua api perak terkuat. Dia adalah penatua api perak pertama dari Balai Penegakan. Duan Lingtian sedikit terkejut saat mengetahui pria yang berdiri di sebelah Dong Lin adalah Tiandong. Tidak terpikir olehnya bahwa Dong Lin akan bisa mendapatkan sesepuh Balai Penegakan yang begitu kuat untuk membantunya. Lebih tepatnya, dia tidak berpikir ayah Dong Lin begitu berpengaruh sehingga dia bisa mendapatkan seseorang yang begitu kuat untuk membantu Dong Lin. Sebelum Duan Lingtian mengetahui identitas pria parubaya itu, dia sudah menduga Dong Lin telah membawa pria parubaya itu ke sini untuk menghadapinya. Semuanya seperti yang dia harapkan. Setelah dia datang ke aula penegakan, Dong Lin membawa seseorang untuk mencari masalah dengannya.
Meskipun mereka tidak dapat membunuh atau melumpuhkannya, mereka masih dapat menyiksanya dengan berbagai cara. Duan Lingtian, kita bertemu lagi. Donglin menatap Duan Lingtian dengan senyum puas di wajahnya. Matanya menyala saat dia melihat Duan Lingtian. Seolah-olah itu bisa membakar apa saja. Saat ini, Donglin tidak lagi rendah hati seperti saat dia meminta maaf kepada Duan Lingtian. Dia sombong seolah-olah dia telah mencapai tujuannya. Dia hanya berani menghadapi Duan Lingtian karena Tiandong. Dengan Tiandong di sini, dia berdiri dengan punggung tegak. Jika Tiandong tidak ada di sini, dia tidak akan berani bertindak begitu arogan. Tepat sekali, kita bertemu lagi. Duan Lingtian tetap tenang ketika dia melihat betapa sombongnya Donglin. Dia tidak tampak takut meskipun Donglin berhasil menemukan seseorang seperti Tiandong untuk membantunya. Donglin marah ketika dia melihat betapa tenangnya Duan Lingtian. Namun, dia masih memaksakan senyum di wajahnya ketika dia bertanya, Duan Lingtian, apa kamu tahu mengapa aku datang ke sini hari ini? Yah, kamu telah menemukan seseorang untuk membantumu memberiku pelajaran, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Kamu tahu, Donglin tercengang saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Karena kamu tahu mengapa aku di sini, bukankah kamu takut? Mungkin, Anda tidak tahu orang yang berdiri di sebelah saya. Aku tahu siapa dia, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh saat dia melihat pria parubaya yang berdiri di samping Donglin. Dia adalah Tiandong, penatua api perak pertama dari Balai Penegakan. Kata-kata Duan Lingtian mengejutkan Donglin dan beberapa tetua api perunggu yang menonton di samping. Bagaimana dia bisa tetap tenang meskipun dia mengenal penatua Tiandong?